sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beberapa nikmat, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam acara penerimaan rapot semester genap tahun ajaran 2021-2022. Nah, bosan-bosannya kita mengucapkan selawat beringkas salam penuh junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati ayahanda selaku pendiri Sekolah Jabal Lubuk Raya, yang saya hormati Kepala Sekolah Alia, yang saya hormati Kepala Sekolah Sanawiyah, yang saya hormati Kepala Sekolah Madrasah, dan yang saya hormati Ustadz dan Ustadzah selaku tenaga pendidik di sekolah kita tercinta ini. Yang saya hormati orang tua yang sengaja kami undang, dan yang saya sayangi ananda-ananda sekalian. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala Madrasah Alia Jabal Lubuk Raya oleh Ustadz Mulki Salim Hasibuan SPD. Dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati ayahanda beserta Umi selaku pendiri Pondok Pesantren Jabal Lubuk Raya. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Kepala MTSS Jabal Lubuk Raya, begitu juga dengan Ustadz Kepala MDTA Jabal Lubuk Raya, asatidz wal asatijah, tenaga pendidik dan kependidikan, dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Komite. Begitu juga orang tua wali santri kami, baik dari tingkat MTS ataupun tingkat Madrasah Alia yang sudah berhadir. Kami selaku Yayasan Pondok Pesantren Jabal Lubuk Raya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu menghadiri acara ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan penerimaan rapot ataupun hasil semester genap oleh santri-santri kami di Pondok Pesantren Jabal Lubuk Raya. Puji syukur selalu kita tanamkan ataupun kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita berkumpul di lapangan sekolah yang kita cintai ini dalam rangka penerimaan hasil semester genap santri wal santriya Pondok Pesantren Jabal Lubuk Raya. Selawat dan salam mari kita ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah yang harus kita tiru keteladanannya dari dunia sampai akhirat. Di sini saya selaku Kepala Madrasah Aliyah Swasta Pondok Pesantren Jabal Lubuk Raya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu. Perlu kita ketahui di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sesuai dengan hasil musyawarah kami. Di sini aturan dalam penerimaan rapot ini adalah yang pertama, kami akan memberikan rapot kalau anak-anak kita sudah melaksanakan kewajibannya sebagai santri. Itu harapan kami. Kemudian anak-anak kami Ustaz sampaikan selama libur nanti diumumkan, tolong jaga nama baik Pondok Pesantren Jabal Lubuk Raya. Karena biar bagaimanapun kalianlah yang diamanahkan sebagai citra, ya, sebagai citra generasi penerus yang akan menciptakan sesuai dengan visi dan misi kita di Pondok Pesantren ini. Jaga nama baik sekolah, ciptakanlah
supaya saudara-saudara kita berkesan ataupun berminat dari keteladanan kita, biar sekolah atau pondok pesantren yang kita cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita semua bisa meringankan langkah kita menuju Pondok Pesantren Jabal Luhur Raya dalam acara penerimaan rapor atau hasil belajar siswa MTS dan MA Pondok Pesantren Jabal Luhur Raya tahun pembelajaran 2021-2022. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak nanti. Amin. Yang sama-sama kita hormati ayahanda beserta ummi selaku pendiri dan pemimpin Pondok Pesantren Jabal Luhur Raya, mari sama-sama kita doakan agar ayah dan ummi senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, supaya senantiasa bisa membimbing kita di Pondok Pesantren ini. Kemudian yang saya hormati Ustadz Kepala Madrasah Aliyah, Ustadz Kepala MDTA, Ustadz Ustazah, staf pendidik dan kependidikan di Pondok Pesantren Jabal Luhur Raya, dan yang sangat kami hormati Bapak Ibu orang tua atau wali santri, siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 11 Madrasah Aliyah. Kemudian yang sangat kami banggakan dan kami sayangi semua anak-anak kami mulai dari kelas 7 sampai kelas 11 Madrasah Aliyah. Pada kesempatan ini ada beberapa hal atau poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, penerimaan rapor semester 2 ini adalah menentukan naik atau tidaknya anak-anak kita. Yang kelas 7 naik kelas 8, yang kelas 8 naik ke kelas 9, begitu juga sampai kelas 10, atau kelas 11 naik kepada kelas 12 Madrasah Aliyah. Untuk itu saya sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan kerjasama dari semua panitia, Ustadz Ustazah, kemudian orang tua, ayahanda dan umi, sehingga suksesnya sampai pada hari ini. Sesuai kalender pendidikan madrasah secara nasional pada hari ini tanggal 25 Juni 2022, semua sekolah atau madrasah yang di bawah naungan Kementerian Agama, penerimaan rapot atau hasil belajar siswa atau yang dikenal dengan kenaikan kelas, itu semuanya di seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini nanti akan disampaikan atau diumumkan hasil belajar anak-anak kita selama 1 tahun, semester 1 dan semester 2, sebagai indikator ataupun sebagai acuan naik atau tidaknya anak-anak kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti semua naik kelas, harapan kita. Tetapi kalau ada nanti yang tinggal kelas, berarti dia tidak ataupun belum memenuhi standar atau kriteria daripada kenaikan kelas. Tetapi kalau kita ikuti semuanya, insya Allah itu akan mendapat hasil yang bagus, ya, yang baik, yang sesuai dengan kita harapkan. Itu yang pertama. Kemudian kepada anak-anak kami, setelah diumumkan nanti libur, mulai kapan dan sampai kapan, sebelum pulang nanti mang inang, jangan sesak lagi ya.
dibereskan dulu semua barang-barang, dirapikan, disimpan baik-baik, dibersihkan asramanya, baru pulang. Sekinai roh tuson soyas sosipan pulang adong na tercecer. Nanti terus mulak kamu naik bature tercecer, baru ada cerita hilang yang diambil orang padahal tidak disimpan dengan baik. Itu ya Mang Inang. Kemudian setelah pulang nanti Abang Inang, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Kepala Madrasah Aliyah, tolonglah Abang Inang terapkan ataupun kamu berperilaku sebagai santri di kampungmu. Karena kamulah Abang Inang, siswa-siswi atau santri dan santriwati Pondok Pesantren Jabalul Uraya, cerminan daripada pondok pesantren kita. Kalau baik kalian berarti penilaian orang akan baik kepada kita. Tapi kalau kamu seperti berakhlak yang tidak sesuai dengan santri, ini dia murid pesantren ini halak. Ya Mang Inang, tolong apa yang disampaikan oleh Ustadz Ustazah, nasihat-nasihat Ustadz Ustazah diamalkan di mana? Di kampung, ya. Itu harapan kami. Karena sebentar lagi kita akan penerimaan ajaran baru, supaya semakin banyak kita di sini. Ya, informasi kepada Bapak Ibu, kita sudah sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Alhamdulillah izin kita sudah ada, akreditasi alhamdulillah B, nilai 85. Alhamdulillah, Aliyah juga akan menyusul. Berarti kita sudah sama atau diakui secara nasional dan PT namanya ya. Sama kita kayak MTSN 1. Bedanya cuma orang itu negeri, kita swasta. Itu bedanya. Ijazahnya pun sama. Itu bedanya. Orang itu negeri, kita swasta. Makanya jangan takut karena ada sebagian orang tua dia khawatir akreditasinya belum ada. Ini alhamdulillah sudah ada. Kemudian kalau masalah pesantren, hijabnya juga sudah ada. Semua sudah ada kecuali akreditasi. Aliyah itu pun insya Allah akan kita kejar karena sudah diprogramkan oleh Ustaz Kepala Madrasah Aliyah. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ada juga yang ingin saya sampaikan di sini untuk orang tua kelas 10 yang di sini sanawiyah. Ini masalah ijazah, alhamdulillah ijazah kita sudah ada, tetapi dari 28 orang angkatan kedua masih 1 orang yang ngambil. Jadi tolong dulu Bapak Ibu, nanti kita setelah ajaran baru diambil ijazahnya. Karena yang kelas 10 dan kelas 11 setelah bulan Juli itu akan pendataan. Apalagi yang kelas 11 mereka akan naik kelas menjadi kelas 12. September paling akhir pendaftaran ujian nasionalnya. Syaratnya itu harus ada ijazah asli di scan. Karena kita belum bisa di sini ujian, itu nanti ke Tapanuli Selatan. Artinya supaya tidak terkendala kita. Bagi anak-anak kita meskipun bukan di sini sanawiyahnya, itu nanti ajaran baru dikasih dibawa ke sini. Itu sebagai persyaratan untuk mendaftarkan peserta ujian negara untuk kelas 11. Itu ya Bapak Ibu. Nanti tanggal 18 kita sekolah ajaran baru. Harapan Ustadz semua yang kelas 10 yang di sini sanawiyah sidik jari dulu. Baru yang bukan di sini SMP atau sanawiyahnya bawa ijazah aslimu, kasih sama ustazah operator biar di scan sama fotokopinya, fotokopi ijazah, akte sama kartu keluarga, ya supaya cepat-cepat kita. Karena sekolah yang terakreditasi itu tidak lambat-lambat geraknya ya. Kalau bisa kita nomor 1 kalau bisa. Itu. Kemudian pengambilan rapat Bapak Ibu seperti yang disampaikan oleh Ustaz Kepala Madrasah Aliyah. Sebagaimana kita sebagai warga negara yang baik, yang patuh terhadap undang-undang dasar, ada yang namanya hak dan kewajiban. Alhamdulillah hak-hak anak kita sudah kewajiban kami sebagai
di pondok pesantren ini sudah kami tunaikan. Kemudian tolonglah Bapak Ibu sebelum kita menerima hak kita selesaikan kewajiban kita. Artinya supaya tertib administrasi. Itu ya Bapak Ibu. Nanti pengambilan rapor sama wali kelas. Anak-anak kami semua kelas 7 sampai kelas 11, kartu yang sudah dibagikan wali kelas itu kasih nanti sama orang tua atau walimu. Mengambil rapor tidak boleh santri ya. Yang mengambil adalah orang tua atau wali. Kasih kartunya biar dikasih wali kelas raportmu. Berarti yang belum ada kartunya itu tolong dihubungi, dibicarakan baik-baik dengan wali kelas masing-masing apa kendalanya. Kalau semua permasalahan itu tidak ada yang tidak ada solusi jika kita bicarakan atau kita selesaikan dengan baik. Itu Bapak Ibu. Kemudian setelah sekolah nanti kita libur mulai besok sampai tanggal 17 Juli 2022. Artinya hari Minggu tanggal 17 Juli semua anak-anak kami sudah sampai di sini. Biasanya Ustaz itu jam berapa datang di sini Ustaz? Jam 2.30 sudah sampai di sini semua. Hari Minggu tanggal 17 Juli 2022. Bawa rapotmu. Harapan kami kepada orang tua, Bapak Ibu, orang tua atau wali santri, rapot kita nanti setelah diterima diperiksa dan ditandatangani. Kemudian setelah kembali di sini dibawa. Karena banyak Bapak Ibu masalah-masalah kayak kemarin Adi minta rapotnya, dia bilang sudah dikasih. Ada yang bilang belum dikasih. Mago istilahnya. Rupanya setelah dicari orang tuanya di rumah dapat. Biar tertib administrasi. Karena rapot itu perlu sekali Bapak Ibu. Nanti nilai ijazah orang itu dari rapot semester 1 sampai semester 5. Itu ditandatangani dan dibawa tanggal 17 ke sini. 18-nya kita upacara bendera, setelah itu kasih sama wali kelasmu raportmu ya Mak. Nah, dengan catatan yang sudah ditandatangani. Kalau perlu untuk administrasi di kampung, karena sekarang ada program bantuan ya, itu fotokopikan. Kalau mau dileges datang ke sini. Aslinya nanti biar nggak diminta-minta, biar nggak hilang ya. Itu. Kemudian masalah rapor tadi diselesaikan dengan baik-baik. Harapan kami dihubungi wali kelas masing-masing kalau belum ada kartunya ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan siapa nanti yang mendapat juara bisa dipertahankan dan ditingkatkan, kemudian bisa diamalkan ilmunya di kampung halaman ya. Harapan kami Ustaz-Ustazah di sini, tolonglah Abang Inang kita promosikan sekolah kita supaya kita ramai di sini ya. Itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang memberikan arahannya. Selanjutnya kata sambutan dari Ayahanda selaku pendiri Sekolah Jabalul Raya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadan amma ba'du. Syukur alhamdulillah. Pertama sekali kita panjatkan kehadirannya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati
Kepala Madrasah Aliyah Jabalul Raya, yang saya hormati Kepala MTSS Jabalul Raya, yang saya hormati Kepala MDPA Jabalul Raya, yang saya hormati Kepala Pelatih Pencak Silat Pagar Nusa, yang saya hormati Bapak Ustadz Barung Setia Harahap sebagai komite, yang saya hormati Bapak dan Ibu orang tua santri-santria yang telah hadir di Pondok Pesantren Jabalul Raya ini, yang saya hormati Ustadz dan Ustadzah selaku pendidik atau staf pengajar di Pondok Pesantren Jabalul Raya ini, yang khusus saya sayangi anak-anakku sekalian, santri dan santria MTS atau Aliyah. Di sini ayah memberikan arahan, ya. Sudah aman. Jangan bercanda-canda dulu ya. Mau calon tentara, diam dulu, diam, ya. Ya. Di sini ayah memberikan arahan karena kalian yang kelas 1 MTS naik pangkat menjadi kelas 2, ya. Yang kelas 2 naik pangkat menjadi kelas 3. Nah, ini naik pangkat, ini naik kelas. Begitu juga dengan Aliyah, ya. Yang kelas 2 Aliyah naik pangkat menjadi kelas 3. Nah, yang kelas 1 menjadi kelas 2. Ya, biasanya kalau naik pangkat banyak ujiannya itu, ya. Banyak ujiannya. Karena naik pangkat, naik kelas. Nah, sekaligus ini, ya, seperti yang dibilang Ustadz, baik kepala Aliyah, baik kepala MTS, apa yang diarahkan tadi, yang disampaikan, supaya dapat dimengerti, dipahami, sekaligus untuk diamalkan, ya. Seperti yang tadi kepala MTS bilang, ini kadang-kadang bikin bingung. Ayah, Umi, hilang rapot saya, datang ke rumah, ya. Padahal di rumahnya, di telepon ada di rumah. Inilah harus, ini rapot ini jangan main-main, harus disimpan baik-baik. Ini sangat penting, ya, untuk jenjang kenaikan kelas, ya, harus disimpan baik-baik. Dikasih sama orang tua, bilang sama orang tua, simpan yang rapi, yang baik, supaya nggak hilang, ya. Padahal bukan hilang. Nah, ini yang seperti tadi bilang Ustaz kepala tercecer. Ada? Nah, lambungi baru dari ulok nui pabuti ya, Pak. Pabut raputi. Nah, jadi oke, jadi anak-anak kami sekalian, ya, ini berhubung libur nasional. Jadi ini berhubung libur nasional.
Ya, sekaligus ini kan kelas. Berarti kalian mau pulang ke kampung masing-masing. Ya. Kalau dilihat wajahnya ini, lama kali ayah ini memberikan arahan. Kurang cepat pulangnya. Ya. Maunya singkat-singkat aja lah ayah gitu. Dalam hatinya ayah tahu ini. Ya. Sabarlah. Ya. Ini sangat penting supaya ada ingatannya, pegangannya. Nanti pulang dari sini, berperilaku seperti bukan anak pesantren. Ya. Ya, selalu ayah sampaikan kalau ada libur panjang, ya, ayah selalu sampaikan. Nah, yang pertama adab, ya, adab itu harus diperlihatkan dimanapun kita tinggal, apalagi pulang ke kampung, ya. Al-adabu fawqal ilm, ya, adab itu di atas ilmu, adab itu tinggi derajatnya, ya. Makanya kalau orang beradab, dimanapun dia beradab, disukai orang, ya. Coba yang nggak beradab, ngomong sembarangan, bertingkah laku sembarangan, dijauhin orang itu. Ya, makanya apa kata Nabi kita, ya, adab, utamakan adab daripada ilmu, ya. Jadi kalau kalian punya ilmu banyak, nggak punya adab, nggak berkah, ya, nggak dapat keberkahannya, ya. Nah, harus beradab, ya. Tandanya anak pesantren, ya, harus berakhlakul karimah, ya, tingkah laku yang baik, yang berakhlak, yang beradab, ya. Contohnya ini santria, ya, yang santriawati, dengar nggak ayat ini? Kalau ada yang buka jilbab pulang ke kampung, saya keluarkan dari pesantren ini, ya. Kalau ada yang laporkan santriawati yang perempuan ini buka jilbab, ada yang lapor sama ayah, wah ini dihukum berat. Tahun-tahun kemarin ada yang laporkan itu, sudah buka jilbab dia, ya. Ini jangan sampai terjadi, ya. Bikin malu pondok pesantren Jabal Lubuk Raya yang ada di Angkola Julu ini, ya. Berapa pondok pesantren di Angkola Julu? Banyak. Harus kita jaga namanya, ya. Apalagi mengambil nama Gunung Lubuk Raya, Jabal Lubuk Raya, ya. Ini harus kita pegang, kita jaga baik-baik, ya. Begitu juga anak-anak santri, baik MTS, baik alia, lobenya jangan dibuka, ya. Pulang dari sini pakai lobe, sampai di kampung pun pakai lobe. Karena ayah dengar ini ada waktu liburnya sampai 3 minggu kurang lebih, 2 minggu, 3 minggu. Jangan terlena sehingga pensinya lobenya dibuka. Kalau perlu pakai sarung tiap hari, ya, pakai sarung, pakai lobe. Kalau ada waktu azan, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, azan di masjid kampung masing-masing, azan, ya, sholat. Berikan contoh sebagai kita anak santri. Begitu santriwati, ya, sholat, jangan nggak sholat. Di kampung masing-masing ada surau, ya. Kalau perlu ajarin opung-opung kalian membaca Al-Quran, ya, banyak yang nggak bisa itu, ya. Nah, itulah gunanya kalian bikin di pesantren. Yang kurang-kurang lancar baca Quran diajarin, umata, amata, opukta, ada. Nah, inilah gunanya orang tua kalian membuat kalian
sekolah pesantren supaya berilmu agama, berakhlakul karimah. Ya, karena apa? Tujuan hidup ini, cita-cita tertinggi adalah akhirat. Ya, bukan di dunia ini. Cita-cita tertinggi adalah di akhirat. Gak lama lagi, apalagi kami macam orang-orang tua ini, gak lama lagi di dunia ini. Makanya disekolahkan kalian di pondok pesantren ini. Kalau bagi ayah sebagai pendiri, pimpinan pondok pesantren Jabal Raya, harapan ayah, ya, anak ayah nggak ada laki-laki, perempuan, tapi anak ayah sekarang udah banyak. Oh, hampir ratusan anak ayah. Ya, ini harapan ayah bagi ayah. Mudah-mudahan kalian, ayah ini meninggal nanti, kalian mendoakan ayah. Ayah anda di Jabal Raya. Al-Fatihah. Wah. Ya, nanti jangan sekarang. Ya, nanti. Sekarang itu nanti cepat matinya, meninggal. Nah, doakan panjang umur ayah, masih banyak perjuangannya. Nah, itulah ayah Allah Subhanahu Wa Taala kasih ayah anak perempuan 3, ya, laki-lakinya nggak ada. Rupanya ayah bikin pesantren, anak ayah langsung banyak. Nah, ini banyak kali ini. Paling banyak anak ayah daripada orang tua kalian ini. Ya, paling banyak berapa anak laki-lakinya ini, orang tua kita ini? Paling 4-5. Kalau ayah berarti banyak kali. Nah, inilah harapan bagi ayah sendiri pribadi, mengharapkan doa-doa kalian nanti mengalir sama ayah. Ya, apa yang saya tadi bilang, cita-cita tertinggi bukanlah di dunia ini. Sebagai hukum dunia mungkin tertinggi adalah presiden, ya. Enggak, presiden pun cita-citanya di akhirat itu. Karena apa? Di tempat yang baik, apa yang enggak baik, ini yang gawat nanti, ya. Neraka dan surga, mana yang dipilih? Makanya belajar terus belajar agama Islam ini, ya. Itu nanti yang dibawa beramal berakhlak yang baik. Ya, ayah pun nggak tinggi-tinggi ilmu ayah ini, cuman ayah berbuat yang terbaik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima apa yang ayah berbuat di pondok pesantren Jabal Raya ini. Ya, kira-kira sekali lagi kepada orang tua, amang nami, inang nami, Nuh hadir, sian, nadao, Nuh hadir di pondok pesantren Jabal Raya atas undangan nami, ya, ayah anda mengucapkan terima kasih, kita bodang-bodangna. Mudah-mudahan anak-anak tahun, daganap tahun menjadi anak nasoleh, nasoleha. Amin ya Rabbal Alamin. Kira-kira itulah yang dapat saya sampaikan. Tolong anak-anak sekalian, apa yang ayah sampaikan ini, ya, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat diamalkan. Ya, walaupun ayah ini bukan ustadz kondang, tolong didengarkan apa yang ayah sampaikan ini, ya. Ya, kadang-kadang mursyid bicaranya seperti itu, tapi kalau didengarkan bisa jadi apa? Bisa jadi barokah, berkah yang banyak. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebih ayah mohon maaf. Kira-kira demikianlah yang dapat ayah saya sampaikan. Hadallahi wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ayahanda. Selanjutnya masuklah acara yang kita tunggu-tunggu, pengumuman oleh Ustadz Mulki Salim SPD. Dipersilakan. Dan di sini sesuai dengan yang biasa kita lakukan di pondok pesantren ini, bahwasanya nanti di juara umum ada hadiah dari ayahanda kita, yaitu bebas SPP selama 1 semester. Sekali lagi saya sampaikan
salah satu santri yang sangat berbakat dan berprestasi untuk memajukan pesantren kita ini. Amin. 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 Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kami sampaikan pengumuman juara-juara kelas ataupun juara umum dari tingkat dari hasil semester genap dari MTSS dengan Madrasah Aliyah Swasta Pondok Pesantren Jabal Raya. Kita ucapkan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Juara 3, juara kelas pelajaran Arab. Juara 3 jatuh kepada anak kami. Siap-siap wali kelas. Siap. Anak kami Perdi Halaman Simanjuntak berasal dari kota mana ini? Perdi Halaman Simanjuntak beralamat Desa Huta Padang, Kota Padang Selipuan dengan nilai 1089 dan nilai rata-rata 83,76. Kepada orang tua kami supaya mendampingi anak kita. Mana orang tuanya ada? Oh, hadir. Alhamdulillah. Kemudian kepada orang tua kami, kalau anak kita terpanggil namanya, kita maju ke depan untuk mendampinginya. Juara 2 dengan nilai rata-rata 1113 dengan nilai rata-rata 87,11 jatuh kepada anak kami Ibnu Sae Samosir beralamatkan orang mana ini? Orang mana ini? Oh, Limba Soping Batuna 2 ya. Yang berjalan yang mana? Mana orang tuanya mak? Orang tuanya juara 1 dengan nilai 1134 dengan nilai rata-rata 87,23 jatuh kepada anak kami Bapak Arga Sugi Putra Bapak berasal dari Marajar. Kepada orang tua anak kami Arga Sugi Putra supaya mengambil tempat. Mana orang tuanya? Bu, jadi salah aktif, Bu. Itu juara untuk kelas 7A. Kita lanjut 7B. Mana wali kelasnya supaya mempersiapkan berkasnya? Juara daripada 7B, juara 3 dengan nilai rata-rata 1112 dengan nilai 85,53 jatuh kepada anak kami Elia Puspita Sitompul dari Desa Huraba Hidup Huraba.
Rais Desa Sidoarjo, Desa Huraba, Ibu Huraba. Juara 3. Juara 2 dengan nilai 1136 dengan nilai rata-rata 87,38. Jatuh kepada anak kami Hotma Yunita Hasibulan. Selamatkan Desa Pintu Langit, Desa Huraba, marganya Hasibuan, hidup Hasibuan. Masih darah menjawab nomor 2. Anak-anak pada Jatuh kepada anak kami dengan nilai 1141 dengan nilai rata-rata 87,76 atas nama anak kami Atifah Saada Haraab, alamat Makadolo, Kota Padang, Sidimpuan. Hidup Makadolo, hidup Haraab. Bapak komite semangat karena Haraab. Kepada orang tua, oh iya kita udah media. Mana? Media apa? Oh, baru dulu. Juara dari 8D, sekarang dari 8D. Juara 3 dengan nilai 1174 dengan nilai rata-rata 90,30 jatuh kepada anak kami Putri Alia Cega dari Desa Huraba. Hidup Huraba, hidup Cega, hidup. Oke, kita lanjutkan dengan juara 2 nilai rata-rata 1175 dengan nilai 90,38. Nilainya sungguh memuaskan. Jatuh kepada anak kami Rika Nuraini Nainggolan, Pintu Langit C. Hidup Pintu Langit C. Ya, pemecah rekor Bapak Komite. Juara 1 dengan nilai 1184 dengan nilai rata-rata 91,07 jatuh kepada anak kami Jasmine Fatir Sulaiman dengan Pintu Langit C. Hidup Pintu Langit C. Dua dalil. Hidup Pak Komite. Yaudah. Iya Pak Komite Pintu Langit C. Oh Siregar. Hidup Siregar. Ya. Kami tidak tahu untuk ambil air minum. MC-nya haus. Juara lanjut kita kepada kelas 10 dari Alia. Juara 3. Juara 3 jatuh kepada anak kami dengan nilai 1073 dan nilai rata-rata 89,41 jatuh kepada anak kami Duma Harahap dari Pintu Langit dulu. Hidup Harahap, hidup Harahap. Juara 2 jatuh kepada dengan nilai 1078 dengan nilai rata-rata 89,42 jatuh kepada anak kami Aslam Tapul Balon dengan dari Desa Huraba. Hidup Tapul Balon. Juara 1 dengan nilai 1076 dengan nilai rata-rata 89,47 jatuh kepada anak kami Julham Simbalan. Hidup Simbalan dari Desa Sidoarjo, Desa Huraba. Hidup Huraba. Allah. Selanjutnya kelas 11
Juara 3 dengan nilai 1039 dengan nilai rata-rata 86,58 jatuh kepada anak kami Lulu Ning Anggelia dari Jakarta. Jakarta deh. Dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Hidup Jawa Timur. Ya. Juara 2 dengan nilai 1060 dengan nilai rata-rata 88,83 jatuh kepada anak kami Asni Hairani Sihombing dari Desa Uraba. Hidup Sihombing. Kepada orang tua supaya mendampingi. Juara 1 dengan nilai 1088, nilainya sangat memuaskan. Nilainya rata-rata 90,66. Tinggal berapa persen lagi jatuh kepada anak kami Sulaiman Siregar dari Batuga 2 Padang Sidimpuan. Kepada anak kami Sulaiman Siregar supaya mengambil depan. Mana orang tuanya? Oh, mana dulu. Oke. Ya, inilah dia hasil pengumuman dari kurikulum Arab. Yang menyerahkan hadiahnya bagaimana Ustaz? Wali kelas. Ya, kepada wali kelas supaya menyerahkan hadiahnya masing-masing. Foto kalian di sana. Kepada wali kelas supaya mengambil tempat. Ada B. Oh no. Simbol dua. Bagaimana? Kasih dulu semangat untuk juara kita dari kurikulum Arab. Aku jangan sekali. Sudah jadi pakai final. Dua lo ini. Sudah. Aku baru bagian. Kelas supaya berdokumentasi. Asih macam wali kelasnya yang cari gitu. Sampingnya ya. Komite. Kan udah Ustaz. Kan udah. Sama kan langsung baik malah untuk foto ya. Nah, ada aku kan bisa baik. Sampai para apa? Dapat kami. Tadi bicara tentang foto lagi.
Atong-atong nga sa kali. Atong sinara. Ada sakali. Atong sinara. Apa dia ni? Dapat ba sige. Bisa kita mulai? Bisa kita mulai? Ayo. Juara 3 dengan selamatkan selamat mana? Sumatera Barat dari Sumatera Barat. Hidup Sumatera Barat. Juara 2 jatuh kebal dengan nilai 2.349 dengan nilai rata-rata 86,21 jatuh kepada anak kami Arga Sugi Putra Pakpahan. Satu pecah. Juara 1 dengan nilai 2.455 dengan nilai rata-rata 87,68 jatuh kepada anak kami Ibnu Salesa Basir. Beralamatkan Desa Limasopi, Padang Sinimpuan. Itulah kelas 7A dengan wali kelasnya Baruda Sopa. Ya, supaya mengambil tempat. Oh, nama pilih ya. Maaf. Sekali lagi Tri Karyani. Baru mereka, hidup baru mereka. Juara dari kelas 7D. Orang tua itu. Juara 3 dengan nilai 2.378 dengan nilai rata-rata 84,93 jatuh kepada anak kami Jaskia Fitri Huta Barat dari Huta Gijang. Hidup Huta Gijang. Juara 2 dengan nilai 2.381 dengan nilai rata-rata 85,04 jatuh kepada anak kami Nurwan Kelana Putri dari Barajar. Hidup Barajar. Hidup Barajar. Santri hidup Barajar. Hidup. Juara 1 dengan nilai 2.471 dengan nilai rata-rata 85,96 jatuh kepada anak kami Novita Sari Simbolon dari Desa Sibolobio. Hidup Simbolon. Betul di situ lah. Hidup maksudnya. Juara 3 dari kelas 8A dengan nilai 2.442 dengan nilai rata-rata 87,21 jatuh kepada anak kami Ade Handayani Dali Munte dari Desa Angkola Barat. Si Sundung Angkola Barat kepada anak kami Ade Handayani bersama ibu supaya mengambil tempat. Sakana Roete. Juara 2 dengan nilai 2.463 dengan nilai rata-rata 87,96 jatuh kepada anak kami Lana Hari Lubis dari Hutan Baru, Kota Padang Sinimpuan. Kepada anak kami Lana Hari Lubis supaya mengambil tempat. Juara 1 dengan nilai 2.483 dengan nilai rata-rata 88,68 jatuh kepada anak kami Apipah Saada Harahap dari mana? Bakal Dorok, Kota Padang Sinimpuan. Hidup Harahap. Hidup komite. Ya, dari kelas 8B
Itu dari kelas 8B. Selanjut umum, pelajaran umum dari Madrasah Aliyah Swasta Pondok Pesantren Jabal Lubuk Raya kelas 10. Hah? Aduh. Masih 2. Si Jasmine, siapa na itu? Putri Awalia Jeddah. Jasmine Praktis benar. Juara 2, 3. Juara 3 ini become lagi. Ntar enter dia. Jatuh kepada anak kami Rika Nur Aini Nainggolan. Pas. Dengan nilai 2.410 dengan nilai rata-rata 86,2. Juara 1 Jasmine 1, Putri 2, 3 Rika. Putri 2, Rika 3. Oke. Ada lagi yang bermasalah? Oke. Kita lanjut kepada Madrasah Aliyah. Juara 3 dengan nilai 1.600 dengan nilai rata-rata 88,88 jatuh kepada anak kami Hasnan Tapu Balon dari Desa Huraba. Hidup Tapu Balon. Hidup. Juara 2 dengan nilai 1.630 dengan nilai rata-rata 90,55 jatuh kepada anak kami Ali Imran Ridoma dari Huta Gicang. Kepada anak kami Ali Imran supaya mengambil tempat. Juara 2 dengan nilai juara 1 dengan nilai 1.668 dengan nilai rata-rata 92,66 jatuh kepada anak kami Culham Simbolon dari Desa Sibio-bio, Desa Uraba. Hidup Simbolon. Juara 3 dari kelas 11 dengan nilai rata-rata 1.560 dengan nilai rata-rata 86,66 jatuh kepada anak kami Asli Hairani Siombing dari Desa Huraba. Hidup Siombing. Asli berlemas. Oke, semangat. Wow. Balik. Juara 2 dengan nilai 1.600 dengan nilai rata-rata 88,88 jatuh kepada anak kami Lulu Ning Anggelia dari Jawa Timur. Hidup Jawa Timur. Hidup. Juara 1 dengan nilai 1.648 dengan nilai rata-rata 91,55 jatuh kepada anak kami Sulaiman Siregar. Hidup Siregar dari Batu Ladua, Kota Padang, Silipsuan. Itulah hasil pengumuman daripada kurikulum umum kepada anak-anak kami supaya mengambil tempat dengan didampingi orang tua kami. Kelas, wali kelas, ya, kepada wali kelas supaya mengambil tempat. Isina saudaraku ku anakku jolo patamba mersi aja.
Ya, kepada orang tua kami ataupun anak kami yang sudah terserahkan supaya mengambil tempat untuk bersingkat waktu ya. Kepada orang tua kami ataupun anak-anak kami yang sudah menerima supaya kembali ke tempat. Perhatian kepada anak kami, inilah hasil daripada ataupun hadiah daripada ayahanda kita. Jadi anak-anak kami yang kami dapat nanti yang dipanggil namanya sudah mengambil tempat dengan orang tua, dan amanah ini pegang dengan baik, karena nanti kalau tidak sesuai anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Juara umum untuk kurikulum Arab dari MTS Jabal Lumut Raya jatuh kepada anak kami dengan nilai 1184 dengan nilai rata-rata 91,07 jatuh kepada anak kami. Tahan nafas. Anak kami Jasmine Fatir Siregar dari Pintu Langit Jaya. Alhamdulillah, putri kami ini mendapat hadiah dari ayah anda, Jasmine Fatir Siregar. Supaya didampingi orang tuanya. Anggoro 22, do 22. Anggoro sampai ada terjadi. Anggoro 22, do 22. Untuk kurikulum Arab dari Adia dengan nilai 1088 dengan nilai rata-rata 90,66 jatuh kepada anak kami Sulaiman Siregar dengan nilai 90,66 bebas SPP. Alhamdulillah. Kepada Sulaiman Siregar supaya mengambil tempat dengan orang tua. Itulah kurikulum juara umum untuk Arab. Sekarang kita umumkan juara umum daripada pelajaran kurikulum umum. Habis bersorak. Juara umum kurikulum umum dari MTS Jabal Lumut Raya dengan nilai 2.483 dengan nilai rata-rata 88,68 jatuh kepada anak kami Afifah Sa'adah Arab. Kepada anak kami Afifah Sa'adah Arab supaya mengambil tempat ini abang yakin. Afifah Sa'adah Arab supaya mengambil tempat hidup Arab. Semangat Pak Komite Arab. Juara umum kurikulum umum dari Aliyah bebas SPP 1 semester dengan nilai 1668 dengan nilai rata-rata 92,66 jatuh kepada anak kami Turham Simbolon dari desa Sibio-Bio. Hidup Simbolon, hidup semangat. Itulah kurikulum Arab dengan umum yang menyerahkan hadiahnya kepala madrasah dengan ayahanda Bapak Komite supaya mengambil tempat. Sando bang, abang, sando Aliyah abang. Sini Julham. Sando Aliyah sana. Ayah, ayah Pak Joran melihat Aliyah.
Foto bro, foto. Ini udah memoto na sana. Ini mana ya video? Oh, video. Foto. Mana to na? Itu jadi Sabi mo dyan po na yung isa. Hindi kaya, ito sa kaya. Envelope na hindi pa. Dari putari deh. Tari daw man ito, ha. Dali ba? Balakin dyan ya. Ada peluk nang dia. Ano? Tentang aja tuh. Supaya menambah semangat sudah. Udah. Aduh mbak. Malu mas kesulut. Waduh, kemulut dong. Aduh. Ini sama ya, potongannya. Baru satu kepala lihat juara umum Arab. Ini si Sulaiman. So na ya, ito mo to. Isi dondo ya itu. Ya. TV1 dia. TV1, Metro TV. Belum buka. Sada. Doon. Sindon kakak. Jasmine. Sana itu, sana. Samar ba? Ini kamera nih lagi nih. Itu kamera. Doon, sino ni sa video doon. Ini abang. Komite jo. Sana bang siya. Pas bisa matuara. Masker apa? Oh, semangat itu. Dikit sun. Juara Udah tutup juaranya Jo. Sini ba? Baru foto sekali dah ya. Mari foto sekali. Guru-guru. Dapat itu Son, minta star jadi kok. Dapat. Tap dulu ini bisa boleh betul. 1, 2, 3. Salam ha. Jalur 1, 2, 3. Habis terus sekali. Oke. Aku tentara dan Ranjani. Semangat. 1, 2, 3. Acara demi acara telah kita lalui. Kita ucapkan